wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 metode pemisahan, yaitu dengan beranggotakan Maria Natalita dengan nomor BP 20160041 dan saya Dina Sayani dengan nomor BP 20160047 serta Susi Fajrianti dengan nomor BP 20160051. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang destilasi. Destilasi ataupun disebut dengan distilasi atau penyulingan ialah sebuah metode yang dipakai untuk memisahkan bahan kimia menurut perbedaan kecepatan ataupun kemudahan menguap maupun volatilitas bahan. Pada proses penyulingan ini, zat bercampur akan dididihkan agar menguap dan uap itu berikutnya akan dididihkan lagi ke bentuk cairan. Sedangkan zat mempunyai titik didih lebih sedikit juga akan menguap terlebih dahulu. Pengertian destilasi. Adapun pengertian destilasi lainnya ialah destilasi merupakan cara pemisahan antara zat cair terhadap campurannya menurut perbedaan titik didih ataupun kemampuan zat guna menguap. Prinsip kerja destilasi yaitu bila suatu zat pada larutan tak sama-sama menguap, berarti uap larutan akan mempunyai komponen yang beda dengan larutan yang aslinya. Jika salah satu dari zat menguap, berarti pemisahannya akan terjadi secara sempurna. Tapi jika kedua zat itu menguap, proses pemisahannya hanya terjadi secara sebagian atau destilat ataupun produk akan memiliki kaya dapa dari komponen dibandingkan larutan aslinya. Destilasi merupakan perubahan cairan menjadi uap dan uapan tersebut didinginkan kembali menjadi cairan. Nah, unit operasi destilasi ini merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponennya yang terdapat dalam salah satu larutan atau campuran dan bergantung pada distribusi komponen-komponen tersebut antara fasa uap dan fasa air. Syarat utama dalam operasi pemisahan komponen-komponen dengan cara destilasi adalah komposisi uap harus berbeda dengan komposisi cair, dengan terjadi keseimbangan larutan-larutan dengan komponen-komponennya yang cukup dapat menguap saja. Teknik dari destilasi. Teknik destilasi ini digunakan dalam memisahkan campuran azeotrop atau mencampurkan dua atau lebih komponen yang sulit dipisahkan. Biasanya, dalam prosesnya digunakan senyawa lain yang dapat memecah ikatan azeotrop tersebut atau dengan menggunakan tekanan tinggi. Yang ketiga yaitu suhu destilasi. Suhu yang digunakan untuk proses destilasi adalah 90 sampai 100 derajat Celcius atau 100 sampai 110 derajat Celcius dan 110 sampai 120 derajat Celcius. Destilat ini dihasilkan dari 4 tingkat, yaitu tingkat prekondensasi, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Hasil penelitian menunjukkan masing-masing fraksi mempunyai komponen kimia dan sifat sensoris yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis destilasi. Yang pertama itu destilasi sederhana, yang dimana destilasi ini simpel ini umumnya dengan menaikkan temperatur, tekanan uapnya terletak di luar cairan. Pada destilasi biasa ataupun destilasi simpel, dasarnya pemisahannya merupakan perbandingan titik didih yang jauh ataupun sesuatu komponen yang bertabiat volatil. Yang kedua itu ada destilasi bertingkat, yang dimana destilasi bertingkat ini ialah memisahkan komponen cair dua atau lebih dari suatu larutan bersumber pada perbandingan titik didihnya. Selanjutnya ada destilasi uap, yang dimana destilasi ini dipakai pada kombinasi senyawa dengan titik didih 200 derajat Celcius. Destilasi ini bisa menguapkan senyawa dengan temperatur mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan suasana uap ataupun air mendidih. Dan selanjutnya itu ada destilasi vakum, yang dimana destilasi vakum ini biasanya dipakai bila senyawa yang mau didestilasi tidak normal dengan penafsiran bisa terkomposisi saat sebelum serta mendekati titik didihnya atau komposisi bertitik didih sekitar di atas 150 derajat Celcius. Yang kemudian ada destilasi azeotrop, yang dimana destilasi ini salah satu tipe destilasi yang menguapkan zat cair tanpa pergantian komposisi. Yang terakhir itu kami mengambil peran destilasi dalam bidang kimia farmasi, yang dimana buat peran destilasi ini
untuk memisahkan larutan ke dalam sebagian komponen ataupun suatu metode pemisahan bahan kimia yang bersumber pada perbandingan kecepatan ataupun kemudahan menguap. Kalau peran destilasi untuk sehari-hari, kami mengambil destilasi ini digunakan dalam pengolahan minyak bumi seperti bensin, solar, dan sebagainya. Proses pengolahan tebu menjadi gula itu juga memanfaatkan destilasi untuk menguapkan molekul airnya, sehingga destilasi juga dimanfaatkan dalam produksi garam dan air.